Kemarin Bitcoin udah sempat teredam kembali teman ya, dan gua di sini akan coba analisa ya menurut pendapat gue sendiri dan gimana caranya untuk satu-satunya ya, cara untuk menyelamatkan Bitcoin supaya dia tetap kembali ke bull tracknya lagi. Gue sendiri untuk jangka pendek di sini masih ada trade short gue ya, dan gue masih biarin trade ini open aja dulu ya. Saat ini minus 2%, kemarin sempat minus sampai 20-30 ya ketika Bitcoin naik gitu. Dan di sini gue biarin running aja dulu. Dan kalau misalkan kalian penasaran gue open trade di mana, nih gue opennya di BingX ya, karena mereka di sini ada fitur copy trade, cocok banget buat pemula. Kalian bisa lihat sejarah trader masing-masing ya, baik banget trader di sini. Kalian bisa lihat apakah sebulan terakhir mereka profit atau tidak, selama 3 bulan terakhir mereka konsisten profit atau tidak. Jadi ini cocok banget buat pemula, apalagi buat yang sibuk kerja ya, buat yang nggak sempat mantengin grafik setiap saat. Karena kalau misalkan si copy trader tersebut buka posisi seperti ini, kita akan otomatis keikutan. Kalau misalkan mereka tutup trade, kita juga bakalan keikutan. Jadi kalian bisa cek untuk join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Selain dari kalian bisa mendapatkan bonus hingga sampai $120 menggunakan link gua, kalian akan dapatkan $20 lagi nih ya untuk trading bonus. Ini akan berakhir sebentar lagi. Selain itu kalian akan otomatis menjadi salah satu partisipan di dalam komisi trading yang gue adakan. Ini ada komisi trading di bulan Maret ya, dan ini giveaway-nya senilai 7 juta rupiah cash gitu ya, dengan total hadiah senilai 10 juta rupiah lebih teman-teman. Jadi jangan lupa teman-temannya untuk daftar menggunakan link yang ada di deskripsi di bawah, dan ini hanya khusus untuk referral gue aja. Jadi di sini gue juga pengen analisa berdasarkan teori Elliott Wave juga teman-teman ya. Jadi kan ini adalah wave yang pertama. Kalau misalnya kalian tahu teori Elliott Wave ini dibagi dengan 5 wave teman-teman. 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu ya. Setelah itu bisa terjadi koreksi teman-teman ya. Ini tergantung gitu. Bisa koreksi sehat lalu kita pump kembali lanjut ya. Bisa juga ya, ini bisa bearish juga gitu ya. Pokoknya pada intinya itu setelah 5 wave biasanya terjadi koreksi yang cukup besar gitu. Nah ini kan kita udah masuk ke dalam wave yang pertama, kedua, ini yang kemarin teman-teman. Setelah itu yang ketiga, keempat gitu teman-teman. Jadi ya memang masih ada satu potensi wave kelima gitu teman-teman, dimana kita retest kembali trendline yang satu ini. Yang terakhir kali ini kan kita retest selalu kita langsung gagal teman-teman. Ini itu adalah trendline semenjak awal corona teman-teman ya. Dari Maret 2020 sampai saat ini kita menyentuh support ini tuh kurang lebih di bulan Mei, Juni, Juli teman-teman ya, sebagai salah satu support terkuat. Terus kita pump lagi, terus kita break lagi di bawah ini, terus kita kemarin ini persis di tanggal 9 Maret kita menyentuh garis ini lagi. Setelah itu kita kembali terjun lagi teman-teman. Dan saat ini ada potensi memang kita kembali retest trendline yang satu ini lagi, dan ini bisa aja menuju ke wave yang kelima gitu. Jadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan Bitcoin setelah wave kelima ini teman-teman ya, gue nggak pengen ngelihat Bitcoin ibaratnya break support yang ada di koreksi wave pertama ini. Jadi ini kan wave pertama teman-teman ya, setelah itu ini kan kita koreksi gitu. Nah, koreksi dia itu nggak boleh melewati yang pertama ini teman-teman ya, koreksi yang pertama ini. Momen dimana dia melewati yang pertama ini kurang lebih persis akan berada di level 39.000 sekian. Terus kalau misalnya kita ukur dari time frame 1 hari, ternyata ini juga berada di bawah garis oranye dan garis biru. Ini adalah harga rata-rata untuk harga harian Bitcoin teman-teman ya. Jadi secara 1 hari harga rata-rata Bitcoin itu ada di level berapa? Itu ada di level 40.300. Dan ini persis banget ada di level yang baru kita incer tadi di time frame 4 jam. Kalau misalkan kita break teman-teman di bawah itu dengan candle closing 1 hari di bawah level tersebut, itu ada potensi bearish buat Bitcoin teman-teman ya. Itu juga pas-pasan dengan koreksi level 1 yang kita alami teman-teman ya. Jadi kalau misalkan secara teori Elliott Wave ya, kita ibaratnya nggak boleh break seperti ini teman-teman ya. Jadi maksimal kita itu mentok itu ngehold support yang satu ini. Momen dimana kita break dari support atau koreksi yang pertama ini bisa jadi pertanda fake out teman-teman. Jadi kurang lebih polanya seperti itu ya. Dan gue juga nggak pengen ngeliat itu terjadi untuk Bitcoin sebenarnya gitu ya. Memang gue ada posisi trade short gitu, cuman kan itu hanya untuk jangka pendek dan itu juga nggak begitu besar gitu. Kalau misalkan terjadi ya udah gitu ya. Artinya kalau misalkan kita break di level 39.500 ini ya, di bawah level 40.000 ini bisa mendatangkan koreksi yang lebih besar terjadi ya, untuk kita kembali retest ke area level 35.000 sekian teman-teman ya. Alias kita bakal retest ke level yang satu ini. Wait, gue gambarkan ke sini gitu ya, atau enggak bisa aja ke sini, atau bahkan kembali retest ke area level 3.500 ini. Jadi gue nggak pengen Bitcoin
break di bawah level 40.100 untuk mencegah hal ini terjadi, dan ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan Bitcoin. Bahwa dia itu nggak boleh turun di bawah level 40.000. Turun di bawah level 40.000 ini bisa trigger ke area yang lebih dalam, yaitu di level 35.000 sekian, 34, atau bahkan di daerah 33.000. Jadi untuk supaya menghindari hal tersebut terjadi, kita harus ngehold support yang cukup kuat yang ada di level 40.100 ini. Dan sepertinya ini grafik yang ini teman-teman ya, yang kita lihat 5 wave ini juga ternyata sempat terjadi di masa lalu teman-teman. Nah, misalkan yang satu ini teman-teman, ini bearish yang terjadi di bulan Desember. Ini kurang lebih mirip persis teman-teman ya, wave pertama, kedua teman-teman ya, wave yang ketiga, keempat, lalu wave yang kelima di sini teman-teman. Wave kelima ini juga pas-pasan dengan resist yang ada di tanggal 7 Desember. Dan ini ya, wave kelima ini kalau misalnya ini terjadi, ini juga kurang lebih daerah resist 42.500, 42.600 ini ya. Dan setelah wave kelima ini, kalian perhatikan apa yang terjadi, langsung anjlok teman-teman. Dan momen dimana kita melewati garis koreksi yang ada di wave pertama ini teman-teman ya, kan tadi gue udah bilang teman-teman ya, bahwa kita itu nggak boleh ngelewatin koreksi yang di wave pertama ini teman-teman. Jadi ini kan kita udah lihat koreksi yang di wave pertama ini kan ada di level 40.200 teman-teman ya. Dan di sini yang ini kan ada di level 48.200. Momen dimana kita break di bawah, kalian perhatikan ini persis ketika kita break di bawah. Selanjutnya emang terjadi pada Bitcoin teman-teman ya. Nah, kalian bisa langsung perhatikan. Langsung bearish trend yang terjadi pada Bitcoin. Momen dimana kita break di bawah ini teman-teman. Jadi dimana kita break dari garis koreksi yang pertama ini di sini teman-teman ya. Memang kita sempat mantul lagi, cuman ujung-ujungnya apa? Terjadi bearish trend lanjutan pada Bitcoin, langsung ngehantam sampai ke level 40.000. Ini yang terjadi pada masa lalu teman-teman ya. Itu sebabnya kenapa gue bilang memang ini ada pola yang sangat amat mirip ya dengan yang satu ini. Ini koreksi 1, 2 teman-teman ya. Lalu wave yang kelima ya kita nggak tahu ini bakalan terjadi atau tidak teman-teman. Untuk wave yang kelima ini bisa jadi nggak terjadi, bisa jadi kita langsung dam aja teman-teman ya. Dan sekalipun kita ngedam, gue sekali lagi nggak pengen ngelihat Bitcoin turun di bawah level 40.200 ini teman-teman ya. Jadi biasanya rata-rata 60-70% kondisi dimana kita ngebreak support yang ada di level 40.200 ini biasanya nggak berujung baik untuk Bitcoin. Alias kalau misalkan kalian perhatikan rata-rata ya koreksi teman-teman ya, kalau misalkan terjadi hal seperti ini, biasanya ini tuh adalah grafik yang sangat nggak bagus dan biasanya ini memicu fake out terjadi teman-teman ya, kalau misalkan kalian melihat ada satu pola seperti ini. Jadi paling kurang lebih itu yang pengen gue sampaikan, dan ini juga udah terjadi pada masa lalu gitu ya, dimana ketika kita break di bawah wave 1 ini teman-teman ya, dari Elliott Wave ini, kalian perhatikan bearish momentum lanjutan kembali terjadi. Memang ada probabilitas 20-30%, well bisa aja kita dari sini malah lanjut uptrend gitu. Cuman ini adalah probabilitas yang lebih kecil ya, 20-30%. Kebanyakan 60-70% dimana ketika kita break trend yang satu ini teman-teman ya, trend dari koreksi wave yang pertama ini biasanya langsung terjadi bearish trend lanjutan, dan itu memicu fake out terjadi pada Bitcoin teman-teman. Jadi kurang lebih itu aja teman-teman, dan menurut gua itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Bitcoin adalah kita itu yang pertama nggak boleh ngebreak di bawah level 40.100, 40.200 ini. Itu yang pertama teman. Yang kedua gue pengen ngelihat ada momentum shift teman ya, dimana kita bisa berhasil gitu ngebreak trend line yang ada di garis merah ini. Setelah itu kita ngetes ini sebagai support gitu ya. Jadi ya at least untuk Bitcoin bisa balik ke level 44 sampai 45.000 ini. Ini adalah momentum yang menurut gue cukup bullish untuk Bitcoin kalau misalnya dia bisa balik ke area ini teman, di level 44 sampai 45.000 ini. Setelah itu kita nge-retest trend line yang satu ini sebagai support. Setelah itu kita mengalami continuation teman, kita breakout menuju zona terbaru untuk Bitcoin ke level 50.000. Jadi pokoknya yang pertama aja kita harus lihat pertanda Bitcoin balik ke level 4445. Itu menurut gue udah 60-70% bisa bullish buat Bitcoin. Selama itu nggak terjadi teman ya, ini kondisinya memang saat ini kondisinya bisa aja masih bull terjadi untuk Bitcoin. Cuman ya kita harus lihat lagi untuk konfirmasi 60% itu kita harus break ke level 44.000 ini. Kalau misalkan kita nggak ngebreak teman, kita terjun di bawah level 40.000 itu juga bahaya buat Bitcoin. Jadi menurut gua saat ini benar-benar penentuan banget gitu ya. Dan menurut gue ya ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan Bitcoin gitu. Jadi gue pengen ngelihat Bitcoin yang pertama balik ke level 44.000 dan dia nggak boleh turun di bawah level 40.100 ini lagi. Jadi ya paling kurang lebih itu aja teman-teman untuk analisa gue. Kalau menurut pendapat kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa sampai jumpa di next video.